Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa jamilna ya badi'as samawati wal ard ya dal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal bara'ati wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli bi riqati rafatin summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allahumma anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sadaqallahul adzim wa sadaqar rasulillahi karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mutaramin, para alim ulama, hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Al-Ustadz Habibi, Ustadz Lutfi, Al-Ustadz As-Suja'i, dan Al-Mukarram Al-Ustadz Nurul Mubin. Dan mohon maaf para alim ulama, para kiai, para ustadz yang tidak saya sebut namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa taklim dan hormat saya. Kita doakan para alim ulama, para kiai, para ustadz yang ada di Babakan Loa ini mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesehatan, Allah tambah-tambah derajatnya, amin. Allah tambah-tambah kemuliaannya, amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak, dimanapun saya pengajian, saya tidak pernah bosan-bosan untuk menyampaikan muliakan para alim ulama. Apabila suatu daerah, suatu negeri, suatu perkampungan mampu bisa memuliakan para alim ulama, maka daerah tersebut akan Allah turunkan keberkahan. Apalagi para ustadz, para kiai yang ngajarin anak kita Al-Quran, ustadz setempat yang ngajarin anak kita alim, ba, ta, sa, bisa baca Al-Quran, karena Rasul
mengatakan di dalam hadis, inna lillahi ibadan wa in asu suhada wa in matu suhada kilaman hum ya Rasulullah rajulun yuhibu awliya wa rajulun salata alayya wa rajulun layakikul akhihil muslim. Inna lillahi ibadan, kita ini milik Allah, abadan, selama-lamanya kita ini milik Allah. Kita bukan milik suami kita bukan milik istri kita bukan milik saudara kita bukan milik tetangga kita, tetapi abadan, selama-lamanya kita ini milik Allah. Wa in asu suhada wa in matu suhada. Siapa orang yang menginginkan hidupnya bahagia, siapa orang yang menginginkan matinya mati syahid. Sahabat bertanya kepada Rasul, kila man hum ya Rasulullah? Rajulun yuhibbu awliya, seorang laki-laki yang mahabbah, cinta kepada ulama, demen ning ulama, demen ning para kiai, apalagi para ustadz setempat yang mengajarkan anak ibu Al-Quran. Bu, ini suara saya kekerasan gak bu? Bu, ibu hoyong nu leres apa hoyong nu keras? Jawab, hoyong nu leres apa hoyong nu keras? Ini hari ini saya ngaji luar biasa di Kedongdong. Ada yang duduknya di atas, ada yang duduknya di bawah. Saya tanya bapak-bapak, enak di atas apa enak di bawah? Ibu-ibu jawab, ibu-ibu enak di atas apa enak di bawah? Diuk namu. Tadi Pak Kades kita menyampaikan ngaji di mana-mana nu paling rame eta ibu. Saya keliling di mana-mana, betul Pak Kades. Pengajian itu di mana-mana yang paling rame ibu. Berarti mencirikan tanda-tanda ciri-ciri kiamat di dunia itu banyaknya perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Sekarang kebukti pengajian yang paling rame. Ibu yang semangat biar jangan ngantuk. Pengajian yang paling rame, yang kondangan, yang arisan, yang ke pasar, yang main TikTok, yang loba utang. Ayah nu di dia nu hadir pengawasan nu boga utang, ayah utang naon? Nu make kerudung can bayar ayah, nu make baju seragam can bayar ayah, diuk di mana? Diukna di luhur. Make kerudung naon? Make kerudung putih. Bu serak suara aku. Masya Allah. Jadi jelas di mana-mana yang paling ramai pengajian ibu-ibu. Karena ibu-ibu ini sosok manusia yang paling hebat, yang paling mantap. Karena ibu-ibu ya diberi kelebihan dua jeung Allah bu. Kelebihan mana? Hiji aya di tangan, hiji nu keduana aya di hidung. Satu ada di hidung dan yang kedua adanya di tangan. Itulah kehebatan punya seorang perempuan. Nah, mana kehebatan perempuan ada di hidung? Contoh, bapak-bapak salakina ya boga duit ngeun di mana bae?
di bawah kasur tah di mana bae eta pasti kecil di dia ge aya nu hadir ya aya nu hadir hari ieu nu tas nyolong duit salaki aya teu aya ayah. Sekarang ibu-ibu tanya, saya tanya ibu-ibu, Bu jawab, Bu, duit salaki eta duit saha? Kan dusun. Jawab lu kompak, duit istri eta duit. Duit istri eta duit. Duit salaki eta duit. Dusun. Pantes bae duit salaki di kantong celana hilang bae. Aya tukang nyolong aya. Pak Kades masyarakat tukang bangsa boga salaki aya. Awas Bu, karena menurut hukum hak duit salaki sebagian itu punya suami, sebagian punya istri. Enak banget. Aduh sayang suara pulang lagi serak itu. Oh, masya Allah. Bu, jadi saya boleh nanya, boleh? Apabila suatu daerah, suatu negeri, suatu perkampungan pengen mendapatkan keberkahan dari Allah, kuncinya satu, muliakan para alim ulama, apalagi ustadz setempat. Sekarang saya nanya dengan ibu-ibu, Bu, ustadz setempat yang ngajarin anak ibu Al-Quran, berapa satu bulan digaji? Coba jawab lu kompak. Ibu-ibu ustadz setempat yang ngajarin anak ibu Al-Quran, berapa satu bulan digaji? Dulu pada bingung. Tuh 10.000 diangel. Bapak-bapak jawab. Pak, anak kita diajarin Al-Quran, ustadznya berapa sebulan digaji? Tuh 10.000, 5.000. Iya, masya Allah. Ustadz setempat baik, ustadz setempat saja yang setiap hari ngajarin anak ibu digajinya satu bulan gak jelas. Ada yang 5.000, ada yang 10.000 angel. Nah ini bagaimana nih nasib di tongkat, nasib di tongkat yang baru datang nih. Ini kita tongkat setahun sekali belum tentu datang ke dia. Ini jangan-jangan kita tongkat gratis. Gratis, bapak-bapak gratis, ibu-ibu gratis. Ya udah kalau gratis berarti ceramahnya ditutup jam doa. Bu disiapin apa? Bu, ya luar biasa ya. Ngaji ya Bu, masya Allah tadi Pak Kades sambutan. Mudah-mudahan emasnya gerak nongol sebenarnya. Berarti dia tukang emas KB ya. Masya Allah. Berarti untung yang hadir pengajian di depan itu pahalanya mendapatkan emas 24 karat. Yang di depan, yang di tengah kalau hadir pengajian itu dapat emasnya emas Singapura. Lumayan. Laju nu di luhur, tukang di itu berapa dapat emasnya? Dapat
emasnya 1 karat. Nah terus harga emas sekarang berapa? Harga emas sekarang turun dari 1.500.000, betul? Wih, kok kitongkatnya hok? Maaf ibu-ibu, maaf. Kitongkat sekali ceramah eta kebeli emas 3 gram. Nah iya jauh di kedong-dong ya. Apa deh iya tukang emas kabeh. Insya Allah kitongkat beres ceramah kaya nak menang emas 5 gram. Amin amin Mbak. Masya Allah Bu. Sayang suara saya lagi berat Bu. Masya Allah. Jadi muliakan para alim ulama, muliakan para kiai, para ustadz. Kita doakan mudah-mudahan para kiai, para ustadz diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa, Bapak Muhammad Rosid ya. Kepala Desa Babakan Loang tadi ngomong Pak Camat bilangnya tukang marah, tapi bagi saya Pak Kadesnya nggak tukang marah. Bahkan beliau itu saya lihat orangnya lucu, apalagi kumisnya pun. Lamun di kalian dah kumis bos itu eta arana kumis beracun. Makana Pak Kades nitip sampai yomal kiamah kumisna ngelawakan dicukur. Saya yakin kalau kumisnya Pak Kades dicukur, ia babakan loai kebanjiran. Ini luar biasa Bu. Pak Kades kita sangat luar biasa. Dan hadir juga Pak Kades dari Harapan Jaya. Kita doakan pemimpin desa kita mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran. Mudah-mudahan masyarakat Babakan Loang diberikan kemajuan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kadus, Bapak RT yang mohon maaf tidak saya sebut namanya satu persatu, tokoh masyarakat, tokoh kesepuhan, para kesepuhan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, rismawan, rismawati, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang barokah. Amin lah kurang kencang. Mudah-mudahan langkah dan tujuan kita Allah jadikan ibadah. Yang lagi sakit mudah-mudahan dihilangkan penyakitnya. Yang lagi sakit kepala mudah-mudahan kepalanya hilang. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang barokah, rizkina luas melimpah, biar cepat berangkat ke Mekah, balik-balik make baju jubah, jual kebon jeung sawah, pemajikanna nambah, wafatna dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Tadi ibu saya doakan mudah-mudahan cepat berangkat ke Mekah. Saya tanya ibu-ibu pengen berangkat ke Mekah? Ibu-ibu belah sini pengen berangkat ke Mekah? Bapak-bapak pengen berangkat ke Mekah? Mau saya kasih doanya mau? Doa ini mustajab. 1 bulan tanpa hitungan bulan, insya Allah ibu sudah ada di Baitullah. Mudah-mudahan
doa yang saya berikan pada hari ini di desa Babakan Loa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu syarat, diamalkan. Ibu ikut bacanya yang semangat, yang keras, yang kompak. Siap? Siap? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, kurang kencang. Allahumma dolwa dolpon dolna dolmas dolbil dolna. Bu, salah teh doanya tadi bu. Salah teh. Gampang. Kalau ibu pengen berangkat ke Mekah mah gampang. Kuncinya dong duit. Gampang. Mohon maaf bu, kitongkat setiap tahun bisa 6 kali 5 kali berangkat bu. Mohon maaf lain sombong. Kalau kita pengen cepat berangkat ke Mekah, amalkan 40 malam kita bangun malam. Sekarang saya tanya bapak-bapak, Pak, kalau malam bangun nggak Pak? Cecing, Pak bangun nggak kalau malam? Naon anu hudang? Ibu-ibu kalau malam bangun? Jawab yang kompak, ibu-ibu kalau malam bangun? Ngapain? Kencing, pipis, laju kalau sudah pipis kencing, cebok. Orang habis kencing di luar. Siapa yang ngajarin? Amalkan bangun malam bu. Baca Quran, zikir, sedekah, zakat. Insya Allah mudah-mudahan masyarakat sini semuanya bisa sampai ke Baitullah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, hari ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah. Mohon maaf bu, ini sudah jam setengah 12. Tidak banyak yang akan saya sampaikan. Insya Allah walaupun tidak banyak, mudah-mudahan ada hikmah dan ada yang dibawa pulang untuk ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimakumullah. Hari ini kita sama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tema yang diberikan oleh segenap panitia yaitu kejujuran kunci keselamatan hidup, PHBI Dusun 1 Babakan Loa. Sebelum saya bahas, kita doakan bu, yaitu segenap jajaran panitia, yaitu Bapak Ketua Panitia, Ketua Pelaksana ya, kemarinnya Kang Rohim beserta rombongan hadir silaturahmi di Kalianda. Kita doakan lelahnya panitia, capeknya panitia yang begitu menyiapkan bu seperti ini tidak singkat dan sesingkat-singkatnya. Ini butuh bulanan mempersiapkan seperti ini. Mudah-mudahan segenap panitia, seluruh jajaran atau masyarakat semuanya, mudah-mudahan lelahnya diberikan yaitu ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bu, jadi panitia eta capek. Jadi panitia itu capek, pusing, apalagi ketemu sama orang kaya, orang kayanya pelit. Di sini ada nggak orang kaya yang pelit? Coba ngacong.
apalagi ketemu orang kaya yang pelit. Biasanya orang kaya yang pelit, ibu, banyak ngomong tapi mereka 5.000. Ayah nu dia nomor 5.000 ayah, nomor 10.000 ayah, nomor 100.000 ayah, nomor 1 juta ayah, nomor 2.000 ayah, merek 5.000, boga anak 4 di bawah kabeh, laju balik-balik menang besek na 4 atau tekor panitia. Bu, bayangkan para ibu jamaah rahimakumullah, setahun sekali bu kita merayakan kelahiran baginda Nabi Yuna Muhammad. Rumah kita punya, mobil kita punya, kebun kita punya, sawah kita punya, motor kita punya, HP harga 5 juta 3 juta kita kebeli. Tetapi kenapa untuk Rasul setahun sekali kita perhitungan? Bahkan masalah bu, apa yang sudah ibu korbankan untuk hari ini, ibu sumbangkan untuk hari ini, tanpa kita tolak, tanpa kita sadari, kita sudah bersedekah untuk Nabi kita Muhammad. Sedekah atau sodako adalah akhlak Rasul. Rasul menggambarkan di dalam Al-Quran yang berbunyi, la khairu fi katsirin min najwahum ila man amara bis sodakotin au ma'rufin au islahin bainan nas. La khairu, tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah walaupun dirinya merasa paling baik, sholat narajin, ngaji narajin, umroh narajin, haji narajin, ngaji narajin. Tetapi kalau kita tidak pernah bersedekah, la khairu, tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah. Summa alhamdulillah, dengan kekompakan masyarakat terjadinya acara pada hari ini, saya yakin insya Allah kumpulnya kita setiap tahun dikumpulkan di tempat ini, saya yakin kelak nanti kita akan bersama Nabi kita Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan Allah akan kumpulkan kembali nanti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya sayang suara saya serak. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, tema yang diberikan oleh panitia kejujuran kunci keselamatan hidup Dusun 1 Babakan Loa, penceramah Mahfud Al-Adham Ki Tongkat Kian Santang. Bu, fotona ganteng tuh, ganteng tuh, gantengan aslina apa ganteng fotona? Lamun ibu ngomong ganteng fotona, balik pula ya. Jawab lo kompak, ganteng fotona apa ganteng aslina? Apa kades? Kejujuran kunci keselamatan hidup. Ini akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya bahas siapa Nabi kita Muhammad, bu, Nabi yang pada hari ini kita rayakan kelahirannya para ibu jamaah mendapatkan 3 predikat. Yang pertama khatamin nabiyyin, yang kedua asraful anbiya wal mursalin, yang ketiga sayyidul mursalin. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang mendapatkan 3 predikat kecuali nabi yang pada hari ini kita rayakan kelahirannya, bu. Dulu Nabi Musa cuma mendapatkan predikat karimullah, Nabi Ibrahim mendapatkan predikat khalilullah. Bahkan dulu Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah, karena pada waktu itu Nabi Musa beranggapan bahwa dirinya paling mulia di sisi Allah. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, al khalaqta khalqa
alayya minni istofaitani wa kalamtani bituris sinin. Ya Rabb, ya Allah, apakah ada kau ciptakan seorang makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan aku, yang sebagaimana aku selalu berkalamullah di gunung Turis Sinin? Ada, kata Allah. Siapa? Yaitu Nabi yang pada hari ini kita rayakan kelahirannya, Bu, yaitu Nabi Yuna Muhammad. Tadi Pak Kades kita menyampaikan setiap tahun kita perayaan Maulid Nabi. Tetapi apa yang kita dapat dari setiap tahun tersebut, Bu? Sekarang saya nanya dengan ibu-ibu, Bu, ibu lamun ngaji, kalau ngaji setiap mingguan seperti ini ramenya, Bu. Kalau ngaji setiap minggu, ibu rame, bapak koskil rame. Laju zaman sekarang, ibu harus jujur, karena kejujuran kunci keselamatan. Sekarang ibu jawab, ibu hadir di dia izin jeung salaki. Jujur. Ibu unggal poe pengajian, berangkat ngaji ke ustadz, ibu izin teu jeung salaki. Jujur. Kita percaya. Ente percaya, Bu, di mana baik ibu sekalipun berangkat pengajian, berangkat ke pasar, akhlak Nabi mengajarkan kepada kita sebagai umat, kalau ibu pergi keluar dari rumah tidak izin dengan suami, maka bebatuan yang ibu lewati akan mendoakan dan akan melaknat seorang perempuan yang berjalan tidak izin dengan suami. Bu, walaupun pengajian, ibu berangkat pengajian teu izin jang salaki, eta ibu nginjek batu ngelaknat. Ibu ngelewatan pepohonan ngelaknat. Awas, kita harus benar-benar jujur dengan salaki. Lamun bisa mah, kalau kita mau berangkat ngaji, ibu, kalau salakina keresare antosan, tungguin. Setelah tungguin, salakina hudang, laju ibu ngomong jeung salaki, Papa, iya Mama mau pengajian, Pak. Pengajian di mana, Ma? Itu di sana, Pak. Mana tangan Papa? Tangannya dikasih. Cium. Laju tos dicium tangannya. Coba Papa pipinya mana, Pak? Coba pipi sebelah kirinya, Pak. Jawab bapak-bapak, aya nu kos kitu aya teu? Jawab Pak, aya teu nu kos kitu? Tuh, kelamaan ketinggal mobil. Terus balik pengajian, pulang pengajian, sudah dari jauh-jauh ibu-ibu mengucapkan salam pulang ke rumah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sekarang saya tanya sama bapak, ada enggak istri kita pulang pengajian baca assalamualaikum? Ada enggak?
Terus ada enggak ketika ibu pulang pengajian duduk yang salaki ayam teh teang salaki bu. Setelah kita dicari itu salaki, ibu ambil lagi tangannya, cium lagi, awas bu, nih hari ini kejujuran seorang perempuan membuktikan bahwa itulah akhlak daripada Nabi. Insya Allah seorang perempuan yang modelnya seperti itu kelak nanti akan dikumpulkan dengan Siti Fatimah. Bu, sekarang jawab yang jujur. Jawab yang jujur. Bapak-bapak, tolong bantu saya. Tolong bantu saya. Pak, seorang suami ketika pergi keluar dari rumah, melangkahkan kakinya ke rumah, ada yang ke kebun, ada yang ke kantor, ada yang ngajar, ada yang dagang, dan ada yang jadi kuli. Para ibu, bapak jamaah rahimakumullah, tidak ada ceritanya seorang suami kalau sudah melangkahkan kakinya pergi ke rumah, tidak ada ceritanya niat ingin itu, niatnya pasti kepengen membahagiakan kedua atau anak istrinya. Betul? Dengarkan. Nggak ada ceritanya bu. Seorang suami kadang-kadang di luar kena marah sama orang, kadang-kadang di perjalanan belum makan ditanya sama istri udah makan, ditanya sama anaknya udah makan pak, udah, padahal itu belum makan. Betul? Dengarkan, dengarkan. Ketika seorang suami pulang nyampe rumah, ketika nyampe rumah yang ditanya, "Papa, dari mana aja pak? Dari pagi baru pulang sore, dapat duitnya berapa pak?" Itu yang ditanya. Kalau perkara duit itu suami pasti sedih. Betul bapak? Betul. Dengarkan Sarmuna, dengarkan Kokom, Samsiah, Fatimah, Jenab, Jenab hadir Jenab, Rodiah ayah, Komariah ayah, Rodiah ayah, Rodiah ayah. Dengarkan. Ketika suami yang ditanya masalah duit sedih bu, sedih, sedih, sedih. Terus bagaimana? Kejujuran, akhlak yang diajarkan untuk kita sebagai umat. Mana bu? Ibu, kalau suami datang dari mana, dudukin. Setelah didudukin, ulah ditanya sudah makan apa belum. Ibu ngomong jeung salaki. Kalau ibu manggil suami itu kakang, enak jawabnya no. Bu, di sini ada yang manggil suami itu kakang, ada. Enak jawabnya apa nong? Kalau ibu manggil suami papa, enak jawabnya apa mama. Kalau ibu jawab manggil suami itu papi, enak jawabnya apa mimi. Kalau ibu punya suami, manggil suami itu aa, enak jawabnya apa ii. Asal ulah Kalau ibu manggil suami itu emas, enak jawabnya apa dong? Orang bapak keluar rupanya gak kebagian
manggil suami bukan papa, bukan papi, manggil suami yaitu pipa. Pipa, pipa, pipa. Jawab suaminya, apa peralon? Ibu harus jujur dengan suami, sekecil apapun harus jujur. Kenapa harus jujur, Bu? Dulu ada ceritanya, Bu. Gara-gara enggak jujur tanpa saling musyawarah, akhirnya berantakan. Mau dengar gak ceritanya? Waduh, jam berapa ya? Terus lanjut. Sebenarnya kita tongkat, Bu, nggak mau lama-lama, Bu. Karena tujuan saya datang ke sini ketika Kang Rohim berserta rombongan datang ke pondok di Kalianda. Jadi tujuan saya yang pertama Pak Kades, tujuan saya yaitu silaturahmi. Saya datang ke sini yang pertama tujuannya silaturahmi. Yang kedua, mudah-mudahan saya pulang dari sini ini dapat amal. Ini kokom kayaknya. Dusun amat kalau kita tongkat amplop kan. Maaf kokom. Maaf, Bu, saya ceramah dari Lampung Tengah belum pulang nih, Bu. Yang namanya amplop mas saya buang. Dalam protes saya buang, kalau nggak saya buang ya saya sob. Nah begini nih pengajian sama bapak-bapak, apalagi sudah lelah capek ngantuk kumpul seperti ini. Awas kalau kita ngaji seperti ini, Bu, kita jangan sampai lupa dengan yang namanya Pancasila, Panca Indra. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu kumpul nengkene, ini yang kumpul ya. Ibu balik di rumah masing-masing. Jangan sampai lupa dengan yang namanya 17 Agustus. Memang rada-rada ngaji ini baik, walaupun pengajian rame yang banyak itu ibu-ibu. Mual bakal serame-rame ibu-ibu, mual ngaji mah mual bakal nyambung ibu-ibu. Ini orang nyambung, amal amplop, Pancasila, 17 Agustus, 17 rokaat, 17 Agustus, walaupun rame ngaji kalau ibu-ibu, mual bakal nyambung. Tetapi bapak-bapak mah, walaupun sedikit yang hadir, pasti nyambung. Hidup bapak-bapak. Bukti akhir bahwa bapak-bapak itu nyambung ngajinya. Pak, terusin saya baca Quran, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terusin, Pak. Wong wadon menang baik. Inna a'tainakal kautsar. Nyambung. Oke, sebalik maning si kompak, ini khusus bapak-bapak, ya bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Terus. Nyambung bapak-bapak. Ibu-ibu mamol bakal nyambung. Oke, tes deh. Bismillahirrahmanirrahim. Terusin ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Apa ini surah pun? Sebalik mana? Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adam asma
Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Memang dasar kokom. Tetapi bapak-bapak, awas Pak. Bu, mohon maaf Bu. Biasanya ketongkat kalau suaranya normal, waktunya dikasihnya bagus, ketongkat ceramah paling lama itu 2 jam. Nah ini belum sejam. Para ibu jamaah rahimakumullah. Lanjut. Terus. Tapi dohor selesai ya Bu. Karena jam 12 kurang. Ini belum nerangin masalah maulid. Waktu dohor 10 menit lagi Bu. Kita waktu berarti 10 menit lagi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hari ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sebelum dilahirkan ke dunia, lebih dulu Allah ciptakan yang namanya Nur Muhammad. Sebelum Nabi kita Muhammad itu dilahirkan, terlebih dahulu Nur Muhammad itu Allah ciptakan. Setelah Nur Muhammad Allah ciptakan, akhir kemudian nur tersebut Allah titipkan kepada siapa? Allah titipkan kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ketika Allah titipkan kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, Nabi Adam lagi duduk di dalam surga. Allah memerintahkan seluruh para malaikat, memerintahkan iblis untuk bersujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Seluruh malaikat bersujud penghormatan kepada Nabi Adam, tetapi iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Kenapa iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam? Apakah Adam diciptakannya dengan tanah, iblis diciptakannya dengan api? Jawabannya bukan itu para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Jawabannya, dulu dunia ini pernah dihuni dengan bangsa jin, dengan kaum jin. Pada waktu itu kaum jin, bangsa jin banyak yang bermaksiat kepada Allah, sehingga pada waktu itu Allah murka, Allah marah, dihancurkannya bangsa jin. Ada satu yang selamat. Siapa yang selamat? Yang selamat itu namanya Ajajil. Kenapa Ajajil selamat? Diselamatkan oleh Allah karena ketika Allah murka, Allah marah, dihancurkannya ini dunia, di situ Ajajil diselamatkan oleh Allah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Diangkat ke langit itu Ajajil, terus sampai ke langit. Ketika Ajajil sampai ke langit, di atas mengucapkan yang kedua kali, yaitu kalimat la ilaha illallah, sampai menembus ke langit ketujuh. Yang ketiga kali Ajajil mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sampai Ajajil dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Ketika Ajajil dimasukkan di dalam surga, Ajajil diperintah oleh Allah untuk bersujud selama 70.000 tahun. Selama 70.000 tahun Ajajil bersujud. Ketika pada waktu
selesai bersujud selama 70.000 tahun, Ajajil diperintahkan oleh Allah untuk bangun dari tempat sujudnya. Apa kata Allah? Hei Ajajil, bangun dari tempat sujudmu. Ketika Ajajil bangun dari tempat sujudnya, para ibu bapak jamaah rahimakumullah, Ajajil melihat tiang-tiang surga, tembok-tembok surga bertulisan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam hati Ajajil, di dalam pemikiran Ajajil, siapa itu Muhammad? Siapa itu Muhammad? Nama saya 70.000 tahun bersujud dengan Allah, tetapi nama saya tidak tertulis. Tidak ada nama saya di tiang-tiang surga, tidak ada nama saya di tembok-tembok surga, tetapi nama Muhammad sudah ada di tiang-tiang surga, di tembok-tembok surga. Kata Ajajil, siapa itu Muhammad? Siapa itu Muhammad? Ketika Ajajil sebelum menjadi iblis disuruh sujud penghormatan kepada yaitu Nabi Adam alaihissalatu wassalam, Ajajil tidak mau bersujud. Jawabannya ibu, kenapa Ajajil tidak mau bersujud? Ternyata di hati Nabi Adam ada cahaya nur bertulisan nama Muhammad. Lanjut. Terus. Wong ceramah malah keseretan minum sama sekali. Ya wes, minum dikit. 2 menit lagi doho. Iki ngomong-ngomong ceramah kurang sejam, iki korting orang ya. Korting lah. Nah, wong ceramah aku Arab sedela, Arab sedenget, tetap amplop mau wis dilem. Apa lagi nguyuh gua? Minum dulu ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu asrep amat panggil lu Pak. Masya Allah. Iki sing asrep. Jadi panitia mohon maaf, lamun larutan ora diinum, salak enggak dimakan, jeruk enggak dimakan, kue donat enggak dimakan, kue pancong nggak dimakan, mohon maaf. Siapa sih ngomong dibungkus? Panitia, lama bungkus masa iki. Ajang kok beres ceramah kok sibuk. Pak Ustadz nanti dulu mau dibungkus. Oh Ustadz jarang dibungkus. Kita paling enak kalau ibu-ibu. Bu, saya ini terus terang aja Bu, paling enak kalau ibu-ibu. Apa ibu ini kemana? Ibu-ibu sing nenek-nenek. Iya alhamdulillah. Baru ini saya ceramah yang cantik-cantik ditaruh di depan. Biasa mah di depan tuh nenek-nenek kabeh. Terus zaman saiki Masya Allah, ibu-ibu lamun hadir pengajian, Sarmuna kadang disilakan. Sarmuna. Oh ngaji terus beres kira balik tuh nggak? Mentang-mentang wis nyangking. Sarmuna. Sarmuna apa sarbo akun? Apa tesite? Awas jelasakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan para ibu jamaah rahimakumullah, hari ini malaikat diperintahkan oleh Allah. Imam Ghazali mengatakan malaikat pada hari ini diperintahkan oleh Allah, malaikat coba kamu turun ke bumi,
turun ke bumi, Masya Allah, turun ke bumi melihat sampai ke Dongdong, sampai ke dusun Babakan Loa, desa Babakan Loa. Ibu bapak, di sini banyak orang yang lagi kumpul. Ibu-ibu nih hadir, bapak-bapak hadir, yang tua, yang muda, yang kecil semuanya hadir. Air kemudian malaikat turun. Ketika melihat orang banyak di sini, malaikat bersujud. Bersujud malaikat. Ketika malaikat bersujud, malaikat bermunajat kepada Allah. Apa doanya malaikat pada hari ini, Bu? Doanya malaikat tidak akan berhenti sampai yaumul kiamah, tetap bersujud di tempat ini. Saksikanlah para ibu bapak jamaah, saksikan wahai para langit dan bumi. Saya yakin ketika ibu pulang ke rumah, ibu meninggalkan malaikat yang tinggal di sini. Para ibu jamaah rahimakumullah, malaikat tersebut dinamakan malaikat rahmat. Malaikat rahmat pada hari ini bersujud, bangun dari tempat sujudnya. Malaikat bermunajat kepada Allah. Apa doanya malaikat? Ya Rabb, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang Babakan Loa. Sing amin kenceng berarti dosane wakeh. Sing meneng baik, cicing baik, berarti dosanya lebih wakeh. Terus ada satu malaikat yang membawa dosa-dosa orang Babakan Loa. Dibawa kemana? Dihadapkan, dilaporkan kepada Allah. Ya Allah, ini saya bawa dosa-dosanya orang Babakan Loa. Mau dibawa kemana ini dosanya? Kata Allah, coba buang ke gunung. Dibuang ke gunung, gunung ngomong. Orang bisa. Sorry ya, maaf ya, gunung tidak mau menerima dosanya orang Babakan Turi, Babakan Loa. Gunung tidak mau menerima. Lapor lagi malaikat, ya Rabb, gunung tidak mau menerima dosanya orang Babakan Loa. Ini mau dibuang kemana ya Allah? Coba kata Allah, buang saja ke laut. Ternyata laut ngomong. Jadi laut, maaf, sorry ya, teladek ini kita nerima dosanya uang Babakan Loa. Oh, laut tidak mau menerima dosanya orang Babakan Loa. Waduh, gunung tidak mau menerima, laut tidak mau menerima dosanya orang Babakan Loa. Dibawa lagi oleh malaikat. Kata malaikat, ya Rabb, ini mau dibawa kemana? Gunung tidak mau menerima, laut tidak mau menerima. Coba buang ke langit, langit tidak mau menerima. Coba buang ke bumi, bumi pun tidak mau menerima. Ternyata para ibu jamaah, siapa yang mau menerima dosa-dosa orang Babakan Loa? Ngaji belum beres tetapi pulang. Jawab si balik kalau pilih Siti. Ibu Siti, harapnya gede. Ayo, sing mau balik mau kah? Yang pulang tadi itu berarti membawa dosa-dosa orang yang hadir di sini. Summa na'udzubillahi min. Jadi ingat, ini akhlak kejujuran diri kita masing-masing. Apabila kita acara belum selesai, ngaji belum beres, belum ditutup dengan doa, jangan pulang. Kalau ada yang pulang, berarti membawa dosa-dosa orang yang hadir di tempat ini. Kalau di sini yang hadir orang 1000, berarti 1000 membawa dosa orang 1000 yang hadir di sini. Para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Tuh. Cuma naudzubillah ini. Doh. Jam 12 cukup ya Bu? Cukup? Lanjut apa cukup? Lanjut apa cukup? Bang Kades, lanjut.
Tambah 5 menit. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, minta waktu 5 menit. Saya pengen panjang lebar sebenarnya Pak, karena waktulah yang memisahkan kita. Saya minta waktu 5 menit. Ketika Allah titipkan nur cahaya Muhammad kepada Nabi Adam, akhir kemudian Allah titipkan nur tersebut kepada Nabi Sis alaihissalatu wassalam. Siapa Nabi Sis? Nabi Sis adalah putra daripada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ketika Allah titipkan kepada Nabi Sis, terus nur Muhammad Allah titipkan kepada para nabi, dan air kemudian terus sampailah nur Muhammad Allah titipkan kepada Abu Muthalib. Ketika nur Muhammad Allah titipkan kepada Abu Muthalib, akhir kemudian Allah titipkan nur tersebut kepada Abdullah. Ketika Allah titipkan kepada Abdullah, Abdullah menikahi ibu Siti Aminah. Akhir kemudian nur tersebut Allah titipkan kepada ibu Siti Aminah. Ketika Allah titipkan nur tersebut kepada ibu Siti Aminah, akhir kemudian nur tersebut Allah titipkan ke langit, Allah titipkan ke bumi. Ketika Allah titipkan ke langit, nur tersebut mengeluarkan suara. Suara tersebut terdengar dengan seluruh para malaikat, terdengar dengan bangsa-bangsa jin dan bebatuan, pepohonan, semua mendengar suara tersebut. Suara tersebut mengatakan, wahai, nanti akan lahir seorang manusia yang paling sempurna, yang paling suci, yang kelak nanti akan memberikan syafaat kepada umatnya, manusia yang mendapatkan predikat khatamin nabiyyin, asraful anbiya wal mursalin, sayyidul mursalin, yaitu nabi yang pada hari ini kita rayakan kelahirannya Bu. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf kepada ibu bapak jamaah rahimakumullah, lupakah kalian bahwa nabi yang pada hari ini kita rayakan kelahirannya, para ibu jamaah rahimakumullah, pernah tidak makan, tidak minum 2 hari 2 malam, sampai perutnya diganjal dengan perut. Itu untuk siapa? Untuk kita sebagai umat. Lupakah kalian bahwa nabi yang kita rayakan kelahirannya pada hari ini Bu, ketika mendakwahkan agama Allah, karena Rasul dakwahnya tidak mengenal malam, tidak mengenal siang, hujan kehujanan, panas kepanasan. Itu untuk siapa? Untuk kita sebagai umat. Bahkan menurut riwayat dulu, pernah Nabi kita Muhammad ketika mendakwahkan agama Allah, itu Rasul dilempari dengan batu. Ketika Rasul dilempari dengan batu Bu, Rasul pernah mengeluarkan darah dari dahinya Bu. Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai darah tersebut Bu dihalangi dengan imamah Rasul, dengan sorban Rasul, tidak membiarkan darah tersebut supaya menetes ke bumi. Kalau tak pada waktu itu darah tersebut sampai menetes ke bumi, maka negara Taif akan dihancurkan oleh Allah. Tetapi Rasul tidak seperti itu Bu, karena Rasul memikirkan kita sebagai umat dan memikirkan negara Taif itu ada umatnya, para ibu jamaah rahimakumullah. Sebelum kalian menangis untuk Nabi, Rasul sudah terlebih dahulu menangis untuk kita. Lupakah kalian bahwa Nabi yang pada hari ini kita rayakan kelahirannya, para ibu bapak jamaah rahimakumullah, pernah tertusuk dengan duri, pernah ditusuk dengan senjata. Bahkan ketika perang Jabal Uhud, di situ Nabi kita Muhammad menangis pertama kali di dunia. Itu untuk siapa? Oh, itu untuk kita sebagai umat. Sebelum kalian menangis, Rasul
sudah terlebih dahulu menangis. Bayangkan para ibu jamaah, perjuangan Nabi kita Muhammad, hidup dan matinya selalu memikirkan kita sebagai umat. Walaupun ibu, walaupun bapak di sini duduk sampai sore, duduk sampai pagi, sampai besok lagi. Walaupun bapak ibu di sini duduk sampai seminggu, walaupun ibu di sini duduk sampai sebulan, sampai setahun, walaupun kita di sini duduk sampai seumur hidup, mual bakal terbayar jasa perjuangan Nabi Yuna Muhammad. Kalau tak ada orang sini sampai sanggup berangkat menjarohi makom Nabi kita Muhammad, datangnya merangkak, bukan naik pesawat, datangnya merangkak, mual bakal terbayar jasa perjuangan Nabi kita Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Nabi yang pada hari ini kita rayakan kelahirannya, Bu. Ketika sakaratul mautnya Nabi, menjelang akhir hayatnya, Bu, tidak ada Nabi, tidak ada Rasul yang masih bisa menangis berdoa untuk kita sebagai umat kecuali Nabi yang pada hari ini kita rayakan kelahirannya, Bu. Dulu ketika Nabi kita diambil nyawanya oleh Allah, Rasul, Bu, bertanya kepada malaikat Israel, ya wahai malaikat Israel, apakah begini rasa sakit ketika dicabut nyawanya? Apa jawab malaikat Israel? Wahai kekasihku Muhammad, benar rasa sakit ketika diambil nyawanya untuk umatmu kelak nanti. Di situ, Bu, Nabi seorang Rasul yang sifatnya maksum, tetapi ketika diambil nyawanya oleh Allah, dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, Rasul merasa kesakitan, Rasul menjerit, jeritan Rasul ketika Rasul menjerit, di situ Rasul menangis berdoa kepada Allah. Apa doanya Rasul untuk kita sebagai umat? Allahumma fif'awin fi sakaratil maut fi ummati. Ya Allah, jangan berikan rasa sakit ketika umatku ketika diambil nyawanya, ya Allah. Bayangkan para ibu jamaah, tidak ada Nabi, tidak ada Rasul. Ternyata tangisan Nabi kita Muhammad bukan ketika lagi sakaratul maut, nanti di saat yaumul kiamah. Rasul, Nabi yang pada hari ini kita rayakan kelahirannya, Bu, menanti kita sebagai umat. Kita nanti semuanya akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ketika kita nanti melewati jembatan Shiratal Mustaqim, di situ Rasul menanti kita bersujud di hadapan Allah. Allah mengatakan kepada kekasihnya, wahai kekasihku Muhammad, bangun dari tempat sujudmu, karena pada hari ini adalah hari pembalasan wa khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Umatmu semua akan dipertanggungjawabkan, walaupun selubang jarum akan dipertanggungjawabkan. Bangun wahai kekasihku Muhammad, bangun. Allah mengatakan kepada kekasihnya, wahai kekasihku Muhammad, aku ciptakan surga untukmu, aku ciptakan kebahagiaan untukmu. Maka bangun wahai kekasihku Muhammad. Allah memberikan menyuruh kepada kekasihnya bangun. Nanti, Bu, di saat yaumul kiamah Nabi kita bangun menanti kita sebagai umat. Di situ Nabi kita Muhammad bangun dari tempat sujud. Ketika Rasul bangun dari tempat sujudnya, Bu, di situ ternyata ada doa dan tangisan Nabi kita Muhammad. Untuk siapa? Untuk kita sebagai umat. Apa munajatnya Nabi kita Muhammad? Nabi yang pada hari ini kita rayakan kelahirannya, Bu, nanti terakhir menanti kita sebagai umat. Rasul berdoa, bermunajat kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, saya tidak meminta surga untukku, saya tidak meminta kebahagiaan untukku, wala Fatimah, wala Khadijah, wala sahabat. Yang aku minta surga dan kebahagiaan untuk umatku, ya Allah, untuk umatku, ya Allah.
nabi, tidak ada rasul. Ketika Nabi kita Muhammad sudah dimasukkan di dalam surga, Rasul tetap mengatakan kepada Allah, bermunajat kepada Allah, ya Rabb, aina ummati, aina ummati, mana umatku ya Allah, mana umatku ya Allah. Saya tidak mau masuk surga, kata Nabi, sebelum umatku masuk surga. Bersyukurlah wahai umat Nabi Muhammad, kita adalah umat yang dijadikan oleh Allah umat yang mendapatkan predikat khairul ummah, sebaik-baiknya umat. Dulu Nabi Adam umatnya tidak mendapatkan predikat khairul ummah, umat Nabi Nuh pun tidak mendapatkan predikat khairul ummah. Kita sebagai umat Nabi Muhammad mendapatkan predikat khairul ummah, sebaik-baiknya umat. Lupakah kalian bahwa Nabi yang pada hari ini kita rayakan kelahirannya, para ibu jamaah rahimakumullah, menanti kita sebagai umat. Saya yakin kalau tak ada umatnya yang sekarang merasa sakit, Rasul pun akan merasa sakit. Ketika ada umatnya yang tertusuk duri, maka Rasulullah yang akan merasakan sakit. Maka saya berwasiat khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ingat, jadikan masyarakat yang dicintai oleh Nabi. Jadilah rumah tangga yang dicintai oleh Nabi. Jadikan masjid yang dicintai oleh Nabi. Dan jadilah seorang istri yang dicintai oleh Nabi. Dan jadilah seorang suami yang dicintai oleh Nabi. Dan jadilah seorang anak yang dicintai oleh Nabi. Kita jangan sampai keluar daripada ajaran Nabi, dan kita jangan sampai keluar daripada sunnah Nabi. Bayangkan para ibu jamaah, sudah berapa tahun kita jauh dari Allah, sudah berapa tahun kita jauh dari ajaran Nabi. Kita jangan sampai jauh dari masjid, kita jangan sampai jauh dengan para alim ulama, dan kita jangan sampai jauh dari majlis taklim, dan jangan jauhkan anak-anak kita dari Al-Quran. Apalagi ini zaman yang bisa menghancurkan keluarga yang terdekat dengan kita, Bu. Mudah-mudahan kita semua, Bu, bisa berpegang teguh dan menguatkan akidah kita untuk selalu mahabbah, cinta kepada Nabi dengan cintanya saja, Bu. Mudah-mudahan rasa cinta kita sampai yaumul kiamah kelak nanti kita bersama Nabi Yuna Muhammad. Man ahabani karena ma'i fil jannah. Saya Al-Fakir Mahmud Al-Adham pengen panjang lebar pada hari ini silaturahmi, namun waktulah yang membatasi kita, Bu. Mudah-mudahan di lain kesempatan ibu-ibu semuanya, masyarakat Bapak Kanloa semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Allah berikan keberkahan, amin. Allah berikan panjang umur, amin. Mudah-mudahan rizkinya barokah, amin. Diberikan keturunan yang soleh dan soleha, amin. Dan kita selalu setia dengan ajaran Nabi, amin. Karena saya yakin mudah-mudahan pemimpin desa ini Allah jadikan pemimpin yang dicintai oleh Nabi. Karena pemimpin dunia kelak nanti akan membawa bendera Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi doa saya yang terakhir, mudah-mudahan anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Rabb, ya Allah, dengan duduknya kami di sini, ya Allah, kami memohon kepadamu, ya Rabb. Kami ini betapa banyaknya dosa kami, ya Allah. Dosa yang tidak disengaja, baik disengaja. Kami memohon dengan kemuliaan dan keagungan Nabi-Mu, ya Allah, dijain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dosa-dosa kami semuanya yang hadir pada hari ini, khususnya masyarakat Bapak Kanloa, ya Allah, mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, istajib doana ya Allah, istajib doana ya Allah. Assalatu wassalamu ya Sayyidi ya Rasulullah, assalatu wassalamu ya Sayyidi ya Rasulullah, assalatu wassalamu ya Sayyidi ya Rasulullah. Khud biati qolat illati adrikni
adrikni, sedikit hidayahmu ya Allah, mudah-mudahan diberikan untuk masyarakat Babakan Loak ya Allah. Semuanya menjaga keimanan darimu ya Allah, dan mudah-mudahan kelak nanti diwafatkan dalam keadaan Islam, cinta kepada Nabi, dan membawa yaitu kebaikan yang dinamakan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.